Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi ini kita akan membahas mengenai topik kita yang selanjutnya, yaitu terkait dengan metode pengambilan sampel dan distribusi sampel. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik dapat memahami, menjelaskan dan menerapkan metode pengambilan sampel dan distribusi sampel, serta mampu menghitung secara tepat contoh metode pengambilan sampel dan distribusi sampel. Informasi mengenai sampel itu nanti akan digunakan untuk adik-adik membuat keputusan atau inference mengenai suatu populasi. Nah, oleh karena itu ada dua step atau dua kunci utama yang harus adik-adik lakukan ketika akan melakukan sampling. Yang pertama adalah adik-adik harus memilih metode yang benar-benar tepat untuk melakukan selecting sampel data atau ketika menseleksi sampel data atau data sampel. Kemudian tahap selanjutnya adik-adik juga harus memilih analisis yang tepat ketika nanti data hasil sampel tersebut sudah ada. Nah, jika adik-adik tidak memilih metode yang tepat atau yang proper ketika melakukan selecting dari sampel tersebut, maka sampel yang adik-adik sudah gunakan atau yang sudah adik-adik temukan itu tidak akan benar-benar merepresentasikan dari total populasi, sehingga nanti itu akan mempengaruhi terhadap conclusion atau kesimpulan yang salah. Nah, apa itu sampling? Sampling adalah sebuah proses memilih suatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya memungkinkan untuk mengeneralisasikan karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Tentu saja ada alasan kenapa kemudian perlu dilakukan sampling. Yang pertama, alasannya adalah mempelajari seluruh populasi tentu saja akan memakan waktu. Kemudian yang kedua, biaya yang besar untuk meneliti populasi kerap menjadi hambatan. Dan adik-adik juga harus mengetahui bahwa mustahil sekali untuk menelaah seluruh populasi, dan sebagian pengujian bersifat destruktif dan hasil-hasil dari sampel sebenarnya sudah cukup memadai. Ada dua metode sampling yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah probability sampling, kemudian non-probability sampling. Nah, untuk probability sampling itu adalah sebuah proses pengambilan sampel yang menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi yang dipilih sebagai anggota sampel. Nah, ini bisa seperti random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, kemudian cluster sampling. Nah, ada lagi yang disebut dengan non-probability sampling. Nah, ini adalah proses pengambilan sampel yang tidak menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Nah, contohnya adalah snowball sampling. Nah, untuk snowball sampling ini seringkali digunakan pada penelitian-penelitian terkait dengan sejarah ataupun penelitian terkait dengan tata niaga. Kita masuk ke sampling yang pertama, yaitu simple random sampling. Nah, simple random sampling ini merupakan pemilihan sampel yang dibuat sehingga setiap barang atau orang memiliki peluang yang sama untuk dilibatkan. Nah, kemudian systematic random sampling. Nah, ini satu titik awal dipilih, kemudian setiap anggota ke K-nya dari populasi yang dipilih. Nah, K itu sendiri diperoleh dari jumlah populasi dibagi dengan sampel. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan stratified random sampling. Nah, ini adalah suatu populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut dengan strata, dan satu sampel dipilih secara acak dari setiap strata. Nah, sampling bertingkat memiliki keunggulan. Dalam berbagai kasus atau sebagian kasus lebih akurat dan merefleksikan karakteristik suatu populasi dibandingkan sampling acak sederhana atau sistematis. Kemudian cluster sampling. Nah,
Populasi itu kan dibagi menjadi klaster-klaster atau kelompok-kelompok menggunakan batas geografis atau batas-batas lainnya. Nah, kemudian dipilihlah klaster secara acak dan sampel dikumpulkan secara acak pula dari tiap-tiap klaster. Nah, seringkali klaster sampling ini digunakan untuk mengurangi biaya sampling populasi yang tersebar di kawasan geografis yang luas. Di dalam statistik kita juga menemukan yang namanya kesalahan sampling atau yang biasa disebut dengan sampling error. Nah, ini merupakan perbedaan antara statistik sampel dengan parameter populasi yang bersesuaian. Nah, distribusi sampling dari rata-rata sampel ini merupakan suatu distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan rata-rata sampel yang diperoleh. Nah, tujuannya untuk melakukan prediksi yang lebih akurat. Kita masuk ke contoh. Di sini ada Tartu Industri memiliki 7 pekerja produksi. Ini dianggap sebagai populasi. Nah, pendapatan per jam dari masing-masing pekerja adalah di sini adik-adik bisa lihat dari mulai Jo 7, Sem 7, Su 7, Bob 8, Su 8, Jen 7, Art 8 dan Ted 9. Nah, pertanyaannya adalah berapa rata-rata populasi? Kemudian berapa distribusi sampling dari rata-rata populasi sampel yang berjumlah 2 dan berapa rata-rata distribusi samplingnya. Sekarang kita masuk ke rata-rata populasi. Adapun untuk mencari rata-rata populasi atau mu-nya adalah sigma X dibagi N. Jadi semua X yang ada pada soal tadi silahkan ditambahkan kemudian dibagi dengan totalnya N-nya. Jadi 7 ditambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9, kemudian dibagi dengan 7 dan didapatkanlah hasilnya 7,71. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi ditanyakan berapa distribusi sampling dari rata-rata populasi sampel yang berjumlah 2. Nah, untuk mendapatkan distribusi sampling dari rata-rata sampel ini, kita harus melakukan perhitungan dengan NCN. Nah, N-nya itu N besar, kemudian dibagi N kecil dikali N besar kurang N kecil. Nah, ini sama dengan faktorial. Oleh karena itu kemarin kan di probabilitas discrete sudah disinggung. Jadi N besarnya adalah 7 faktorial dibagi dengan N kecilnya, kan dia minta 2 sampel ya, 2 faktorial dikali 7 dikurang 2 faktorial, maka didapatkanlah 21. Nah, dari 21 yang kita dapatkan hasilnya, kemudian barulah adik-adik membuat tabel rata-rata sampel dari seluruh kemungkinan sampel 2 pekerja. Jadi total sampelnya itu pasti nanti 21. Jadi ada kemungkinan nanti pekerja si Jo dengan si Sam itu rata-ratanya 7 didapatkan dari 7 tambah 7. Kemudian bisa jadi si Jo dengan Sue, si Jo dengan Bob, si Jo dengan Jen, si Jo dengan Art, atau si Jo dengan Ted, kemudian si Sam dengan Sue, sampai akhirnya sampai 21 kemungkinan. Nah, inilah tabel rata-rata sampel dari seluruh kemungkinan sampel 2 pekerja. Nah, dari hasil perhitungan tadi yang di depan, yang di atas, kemudian sekarang kita membuat distribusi sampling dari rata-rata sampel untuk N sama dengan 2. Nah, kita mendapatkan bahwa rata-rata sampelnya ada 7, 7,5, dan 8, dan 8,5. Nah, angka 7 itu berapa kali yang kita temukan? Di sini kita lihat, angka 7 itu didapatkan 3 kali. Yang mana saja? Yang si Sam dengan Jo dengan Jen, kemudian si Sam dengan Jo, dan kemudian si Sam dengan Jan. Adik-adik lihat nomor 1, nomor 4, dan nomor 9. Kemudian untuk yang 7,5 itu kita temukan 9 kali, yang 8 itu ada 6 kali, dan 8,5 3 kali. Nah, yang 8,5 ini mana? Yang 8,5 itu misalnya nomor 15 Sue dengan Ted, kemudian Bob dengan Ted nomor 18, atau juga Art dengan Ted itu nomor 21. Nah, dari situ 3963 ini ditambahkan menjadi 21 sesuai dengan sampel kita yang tadi, tabel kemungkinan sampel 2 pekerja 21. Nah, dari sini barulah kita hitung probabilitasnya. Probabilitas bisa adik-adik hitung melalui 3 dibagi 21, 9 bagi 21, 6 bagi 21, 3 bagi 21. Jadi adik-adik bisa lihat
3 bagi 21 0,1429, 9 bagi 1 0,4285, nah sampai seterusnya. Dan total probabilitas ini pasti sama dengan 1. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan untuk menghitung pertanyaan yang ketiga, yaitu dia meminta rata-rata distribusi sampling dari suatu rata-rata sampel diperoleh dengan menjumlahkan beberapa rata-rata sampel dan membaginya dengan jumlah sampel. Nah, jumlah rata-rata keseluruhan sampel yang dilambangkan dengan mu X ini adalah, adik-adik bisa lihat, bisa tambahkan dari 7,5 dari yang 1 sampai ke 21 yang posisinya 8,5. Nah, kemudian barulah dibagi 21 didapatlah 7,71. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa kalau kita mencari rata-rata dengan menghitung kemungkinan seperti tabel rata-rata kemungkinan sampel 2 pekerja, itu mu-nya akan sama dengan mu kalau adik-adik melihat dari rata-rata populasi. Kan adik-adik bisa lihat di nomor 1, rata-rata populasinya adalah 7,71, kemudian rata-rata keseluruhan sampel itu juga 7,71. Jadi kesimpulannya mu sama dengan mu-nya. Sekarang kita masuk untuk membahas teori limit tengah atau central limit theorem. Jadi, jika seluruh sampel berukuran tertentu dipilih dari populasi manapun, kemudian distribusi sampling dari rata-rata sampelnya mendekati distribusi normal, nah jika sampel berukuran semakin besar, maka teorema ini akan semakin akurat. Nah, ini adalah kurva yang menunjukkan mengenai penjelasan yang di muka. Jadi, jika sampel berukuran semakin besar, maka teorema ini semakin akurat. Adik-adik bisa lihat, semakin n-nya menjadi lebih besar, ini adik-adik bisa lihat n yang terbesar itu n30, maka bentuknya itu semakin tinggi dan itu menunjukkan semakin akurat. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, rata-rata distribusi dari sampel akan sama persis dengan rata-rata populasi jika kita mampu memilih semua kemungkinan sampel yang berukuran sama dengan populasi tersebut. Ini bisa dicontohkan oleh contoh yang pertama tadi. Nah, sekalipun kita tidak memilih seluruh sampel, kita dapat mengetahui bahwa distribusi rata-rata sampel akan mendekati rata-rata populasi. Nah, yang kedua, akan ada lebih sedikit sebaran dari distribusi sampling dari rata-rata sampel daripada populasi jika standar deviasinya adalah sigma, atau standar deviasinya dari distribusi rata-rata sampel adalah sigma dibagi akar n, atau kesalahan standar dari rata-rata. Nah, pertanyaannya bagaimana menggunakan distribusi sampling dari rata-rata sampel? Nah, kita dapat mengkonversi distribusi normal apapun dalam distribusi normal standar atau baku dengan menggunakan rumus nilai Z yang kita telah pelajari sebelumnya. Namun, banyak keputusan bisnis mengacu pada sampel yang tidak didasari pada satu pengamatan, sehingga yang harus dilihat adalah distribusi X atau rata-rata sampel, bukan X besarnya atau nilai satu pengamatan, dan menggunakan kesalahan standar dari N pengamatan, nah atau bukan standar deviasi. Dari hal tersebut muncullah ini adik-adik, menggunakan distribusi sampling dari rata-rata sampel. Ini rumus yang digunakan. Jadi menentukan nilai Z dari X ketika standar deviasi populasi diketahui. Jadi rumus yang digunakan tidak seperti yang sebelumnya, simpel seperti yang sebelumnya, tapi sekarang juga mempertimbangkan adanya kesalahan sampling dan juga menunjukkan adanya kesalahan standar dari rata-ratanya tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Mattel Corporation memproduksi mobil-mobilan dengan remote control yang menggunakan 2 baterai AA. Nah, rata-rata umur baterai itu yang digunakan tersebut itu adalah 35 jam. Nah, distribusi umur baterai mendekati probabilitas normal dengan standar deviasinya 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, maka si Sony ini menguji sampel sebanyak 25 baterai. Nah, yang pertama yang diminta adalah bagaimana kesalahan standar dari distribusi rata-rata sampelnya. Kemudian yang kedua,
berapa besar dari sampel yang memiliki umur baterai lebih dari 36 jam. Nah, yang ketiga, berapa banyak dari sampel yang akan memiliki umur baterai lebih dari 34,5 jam. Dan yang terakhir adalah berapa banyak dari sampel yang akan memiliki umur baterai antara 34,5 dan 36,0 jam. Nah, dari soal di atas terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan. Ada 4 pertanyaan. Nah, kita coba buat terlebih dahulu. Diketahui bahwa mu-nya adalah sama dengan 35. Kemudian sigmanya adalah sama dengan 5,5 dan N-nya sama dengan 25. Nah, kita akan mengerjakan pertanyaan yang pertama. Yang pertama ini, bagaimana kesalahan standar dari distribusi rata-rata sampelnya? Inilah yang akan kita cari, ya. Hal ini yang harus kita ketahui pertama, yang harus kita hitung pertama adalah kesalahan standarnya. Adik-adik bisa lihat sendiri bahwa rumus kesalahan standar itu adalah sigma X bar. Sigma X bar, di mana sigma X bar sigma dibagi dengan akar N. Itu artinya adik-adik akan menggunakan ini ya, saya langsung type di sini saja, akan menggunakan langsung 5,5 dibagi dengan dengan akar 25. Maka dari sini kita bisa mendapatkan jawaban untuk sigma X barnya adalah 5,5 dibagi 5. Jadi kita dapatkan 1,1 ya. Jadi jawabannya adalah 1,1 untuk mencari ini ya, untuk mencari sigma X bar-nya. Sigma X bar-nya pertanyaan yang kedua adalah berapa besar ya. Yang kedua, berapa besar dari sampel yang memiliki umur baterai lebih dari 36 jam? Ini artinya kita akan mencari Z-nya. Adik-adik harus ingat Z yang di sini seperti apa. Berarti Z sama dengan 36 dikurang 35, karena adik-adik lihat mu kita tadi 35, kemudian dibagi dengan kesalahan standarnya 1,1, maka didapatkanlah ini 0,91. Silahkan adik-adik lihat nilainya pada tabel Z. Maka
maka dari situ akan didapatkan nilai Z-nya adalah 0,3186. Nah, dari sini barulah kita menggunakan gambarnya atau menggunakan kurva, karena kita ingin mengetahui jika seandainya umur baterainya besar dari 36 berapa gitu ya. Nah, sekarang saya coba drawing di sini. Drawing di sini. Jadi ini anggap bagus ya, Adik-adik. Jadi di sini kita dapatkan 0, kemudian di sini perpotongan 0,91 tersebut 0,91, kemudian inilah posisi si 0,3186. Nah, karena pertanyaan kita adalah berapa besar dari sampel yang memiliki umur baterai lebih dari 36 jam, itu artinya dia ke sebelah kanan, ke sini. Berarti ini yang dia tanya. Nah, ini berapa? Makanya kita akan hitung. Kita akan hitung dengan 0,5, karena kan kemarin kita sudah tahu bahwa di sudut sini 0,5, di sudut sini juga 0,5, 0,5 dikurang 0,3186 itu sama dengan 0,1814. Itu artinya berapa besar dari sampel yang memiliki umur baterai lebih dari 36 jam itu adalah 0,1814. Berarti di sini itu adalah 0, yang di arsir kuning ini adalah 0,1814. Ya, sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, dia ingin mengetahui berapa banyak dari sampel yang akan memiliki umur baterai lebih dari 34,5 jam. Berarti kita harus mencari yang sama seperti tadi. Z sama dengan 34,5 dikurang 35 dibagi dengan 1,1, didapatkanlah min 0,45. Nah, sekarang adik-adik tinggal mencari 0,45 di tabel. Kalau min adik-adik cari tidak akan ketemu. Min ini nanti menunjukkan posisinya sebelah mana gitu ya. Jadi dari situ pasti nanti akan bertemu bahwa 0,45 ini nilai Z-nya adalah 0,1739. 1739, oh 36, 136. Nah, mari kita coba gambarkan lagi bagaimana posisinya. Saya coba gambarkan lagi agar lebih clear di adik-adik. Nah, ini ya. Dia kurva kita di sini posisi 0. Nah, kita punya 0,1736. 0,1736 itu berarti karena dia minus di sebelah sini dong. Nah, ini dia 0, ini 0, min 0,45 ya, 45, ini 0,45. Ini dia posisinya. Kemudian yang posisinya itu 0,1736 ini ya, 0,1736 ya. Ini dia posisi 0,1736. Nah,
Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak dari sampel yang akan memiliki umur baterai lebih dari 34,5. Nah, kalau lebih dari itu arahnya kemana adik-adik? Ke kanan apa ke kiri? Nah, arahnya adalah ke kanan. Jadi ke sini lebih dari. Kan di sini nih batasnya. Kalau kecil pasti ke sini, ke kiri. Ini lebih dari. Berarti ini masuk ya. Berarti hitungannya adalah seperti yang kita sudah ketahui perhitungannya. Saya coba buat ke bawah terlebih dahulu ya. Di sini saja dulu ya. Saya coba buat di sini perhitungannya adalah 0,5 dan sebelah sini 0,5 ya. Ditambah dengan 0,1736 maka diperolehlah 0,6736. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. Bagian yang keempat. Nah, pertanyaannya tadi adalah yang keempat ya, Dek. Berapa banyak dari sampel yang akan memiliki umur baterai antara 34,5 dan 36 jam? Nah, ini kan tadi kita sudah dapatkan ya adik-adik hasilnya. Hasilnya adalah kalau yang untuk 36 tadi itu posisinya adalah 0,391 ya, 0,3186. Berarti kalau untuk 36 0,3186 dan untuk 34,5 kita dapat tadi 0,1736. Nah, sekarang bagaimana nih kalau seandainya berapa banyak sampel yang memiliki umur antara di antara mereka antara 34,5 dan 36,0 jam. Nah, sekarang kita langsung drawing saja. Saya gambarkan. Berarti posisinya begini ya adik-adik. Posisinya begini. Ini 0. Ini 0. Ini posisinya untuk 0,1736 si min 4,5 tadi 0,45 ya, 0,45 ini ya, 0,45. Nah, ini posisinya. Kemudian yang di sebelah ini adalah 0,91. Nah, dia tanya adalah bagaimana berapa banyak dari sampel yang memiliki umur baterai antara posisi 0,45 dan 0,91. Berarti jawabannya adalah ini nih, di sini, ini semua. Itu artinya jawabannya adalah ini 0, kita kan sudah dapat ya tadi. Kalau 0,45 tadi kita dapatkan nilai Z-nya adalah 0,1736 dan untuk yang 0,91 itu adalah 0,3186 dan kita dapatkan hasilnya adalah 0,4922. Berarti yang diarsir ini posisinya adalah 0,4922. Jadi berapa banyak dari sampel yang memiliki umur baterai antara 34,5 dan 36 jam itu adalah banyaknya adalah 0,4922. Nah, untuk contoh soal ini, HRC sedang meneliti sampel berisi 60 perusahaan ini akan menjadi contoh soal yang harus adik-adik kerjakan dan dikumpulkan pada kolom assignment yang saya buat, dan adik-adik diminta untuk mengumpulkan 1 kali 24 jam dan dianggap sebagai salah satu prasyarat untuk absensi. Oke, sekian saja pembahasan kita pada kali ini mengenai sampling. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.